Halo semuanya, perkenalkan nama aku Masayu Parahita Mayaswari. Kalian bisa panggil aku Masayu. Aku adalah seorang mahasiswi program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, Studi Hubungan Masyarakat. Selama berkuliah di Humas, aku banyak sekali mempelajari hal-hal baru. Salah satunya adalah mata kuliah yang sangat menarik, yaitu Corporate Communications. Nah, Corporate Communications adalah sebuah fungsi manajemen yang menawarkan kerangka kerja dalam berkomunikasi yang efektif dari komunikasi eksternal maupun internal. Kenapa sih kita harus mempelajari Corporate Communications? Karena agar kita dapat mengetahui tujuan keseluruhan, bagaimana cara membangun citra dan juga memelihara reputasi perusahaan yang baik dengan kelompok pemangku kepentingan yang menjadi sandaran organisasi. Dalam video ini saya akan memaparkan salah satu topik dari mata kuliah Corporate Communications, yaitu Communication Strategy and Planning. Jadi communication strategi itu adalah tentang bagaimana kita secara aktif membentuk citra atau persepsi yang kita inginkan agar organisasi kita dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan. Contohnya adalah pelanggan, karyawan, investor, atau bahkan masyarakat umum. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan cara pandang orang terhadap organisasi kita saat ini dalam hal reputasi dengan cara pandang yang kita inginkan. Nah, apa sih hubungan antara corporate strategi dengan communication strategi? Jadi, corporate strategi adalah tentang bagaimana rencana menyeluruh dari sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan mereka, yang meliputi bagaimana perusahaan ingin dipandang, di mana perusahaan ingin berada, dan bagaimana perusahaan akan bersaing. Corporate strategi harus mentranslating ke communication strategi dengan tujuan untuk dijadikan dasar apa yang ingin dikomunikasikan, kepada siapa, bagaimana caranya, dan kapan pengkomunikasian itu dapat dilakukan. Setelah itu, communication strategi kembali menginforming ke corporate strategi. Karena dalam hal ini, communication strategi memiliki peran untuk mengumpulkan informasi atau feedback dari para pemangku kepentingan. Hal ini dapat berpengaruh dalam apakah strategi yang digunakan sudah cukup efektif atau bahkan untuk menyusun kembali strategi yang lebih efektif, atau dikatakan mengevaluasi kembali strategi yang kurang efektif. Nah, dalam menyusun strategi pembentukan reputasi yang baik diperlukan cara-cara. Yang pertama adalah niat strategis, yang kedua menentukan tujuan komunikasi, yang ketiga mengidentifikasi dan memprioritaskan target audiens, yang keempat mengidentifikasi pesan bertema, mengembangkan gaya pesan dan strategi media, dan yang terakhir menyiapkan anggaran. Selain cara-cara yang sudah disebutkan, kita juga harus mempersiapkan SMART analysis, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan juga time bound. Spesifik adalah bagaimana kita menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu. Untuk measurable adalah praktisi harus mengukur dan mengidentifikasi indikator yang jelas dalam hal untuk memenuhi tujuan atau tidak. Achievable, tujuan harus dapat dicapai dengan latar belakang pemangku kepentingan yang bisa dibilang saat ini sangat kompetitif. Untuk realistik, tujuan yang ingin dicapai harus realistis sesuai dengan sumber daya dan juga anggaran yang sudah dimiliki dan disiapkan. Dan yang terakhir adalah time bound, yaitu kerangka waktu untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, yang dapat dikatakan sebagai timeline penyusunan strategi untuk mencapai suatu tujuan.
Selanjutnya masuk ke key message. Apa sih key message itu? Key message adalah sebuah pesan singkat, sederhana dan objektif terkait topik yang akan kita bahas. Key message sebaiknya menggunakan kalimat yang mudah diingat dan mengandung informasi penting atau inti dari pesan yang ingin kita sampaikan. Mengapa kita perlu menggunakan key message dalam merencanakan suatu strategi? Yang pertama adalah karena key message adalah fondasi utama dari corporate communication plans. Karena melalui key message itu membuat perusahaan mengetahui suatu topik yang kita bawakan. Yang kedua adalah karena key message dapat membuat suatu perubahan baik dalam hal cara pandang maupun citra yang ingin disampaikan melalui pesan-pesan. Dan yang terakhir adalah key message akan terus digunakan dalam setiap alat komunikasi perusahaan. Sekian pemaparan topik mengenai communication strategy and planning dari aku. Yuk kita pelajari komunikasi korporat, karena dengan kita mempelajari komunikasi korporat itu dapat membekali kita dengan kemampuan untuk membentuk persepsi, membangun hubungan, dan melindungi nilai sebuah perusahaan di dunia semakin kompleks dan transparan. Ini adalah sebagai bentuk investasi penting dalam menentukan keberhasilan di dunia humas profesional. Terima kasih.